Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, sekolah merupakan suatu wadah untuk menciptakan manusia yang berpendidikan tanpa melihat latar belakang dari peserta didik tersebut. Sekolah diharapkan mampu menciptakan output yang optimal, yaitu sumber daya manusia yang mampu bersaing di dunia global. Untuk mewujudkannya, maka dalam pelaksanaan pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Karena di dunia internasional, perkembangan teknologi semakin pesat. Nah, bagaimana prosesnya? Baik, saat ini telah hadir bersama kita Kepala UPTD Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan, Ibu Dr. Anda Poniem, MPD. Selamat datang Ibu. Iya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Oke, baik Ibu, ini inovasinya mengenai teknologi informasi komunikasi Bu ya. Apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini Bu? Oke, latar belakang adanya sekolah berbasis sekolah percontohan berbasis teknologi informasi komunikasi ini karena 2 tahun belakang kita kan sedang pandemik. Iya. Karena adanya pandemik COVID-19 itu sekolah-sekolah tidak bisa lagi offline tetapi harus online. Iya. Sementara kemampuan IT pada guru-guru kita pada saat di 2019 itu kemampuan guru-guru kita di bidang IT dari 22.400 guru hanya 29,8% yang benar-benar mumpuni mengenai IT. Iya. Sisanya mereka ngerti IT tetapi hanya untuk sosial media dan sebagainya. Sedangkan untuk pembelajaran itu masih agak kurang. Iya. Karena itu kami mencoba untuk menyelenggarakan sekolah percontohan berbasis IT agar walaupun siswa-siswa belajar offline, tetapi mereka masih bisa tetap belajar di rumah melalui online. Iya. Saya kenalkan lebih dulu mengenai Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan. Ini UPTD di bawah Dinas Pendidikan. Tugas utama kami mengenalkan IT kepada guru-guru melalui pelatihan yang kami laksanakan, itu pelatihan tentang teknologi pembelajaran, media pembelajaran dan sebagainya. Di BTIKP itu kita mempunyai tenaga fungsional, namanya pengembang teknologi pembelajaran. Nah, tenaga fungsional inilah yang melatih guru-guru di bidang IT. Nah, selain itu penyelenggaraan sekolah ini kami laksanakan akses internet di sekolah-sekolah itu belum merata keseluruhan. Kalau di kota iya, tetapi kalau di daerah masih kadang-kadang sinyalnya kurang. Nah, karena itulah tenaga PTP kami itu kadang-kadang ke sekolah-sekolah untuk membelajarkan teknologi kepada guru-guru media pembelajaran dan sebagainya. Jadi tidak hanya di Kota Palembang, tapi sampai ke kabupaten-kabupaten mereka mengajarkan mengenai IT ini. Jadi itu untuk menunjang terselenggaranya sekolah pembelajaran ini. Sekolah berbasis teknologi informasi komunikasi di Sumatera Selatan ini. Iya, luar biasa sekali Bu ya untuk mempermudah ya Bu ya. Jadi memang benar-benar ada sekolahnya untuk pendidikan dan pelatihan Bu ya. Baik, itu prosesnya sendiri bagaimana Ibu? Dan berapa lama sih untuk pembelajaran tersebut? Untuk pembelajaran sesuai dengan tahun pembelajaran yang berlaku. Jadi sesuai dengan kalender pendidikan. Cuman untuk kegiatan sekolah percontohan berbasis IT ini diawali dengan sosialisasi dulu. Setelah sosialisasi kepada kepala sekolah, kami melakukan verifikasi lapangan. Melihat sarana prasarana, kesiapan guru-guru, SDM yang ada di sekolah, sarana dan sebagainya. Itu melalui kuesioner, baik itu offline maupun online. Setelah kami verifikasi, kami lihat kesediaan ke sekolah tersebut, baru kami tentukan sekolah mana yang memang benar-benar siap dan
bisa melaksanakan program ini. Karena kalau kami melaksanakan sekolah berbasis IT tetapi di sekolah tersebut tidak ada jaringan internet kan mubazir. Mubazir ya, Nah, cuma ya. Jadi prosesnya kami lakukan seperti itu dulu. Setelah itu penentuan sekolah. Setelah penentuan sekolah, kami undang kembali guru-guru. Tadinya kepala sekolah yang kami undang untuk sosialisasi. Terus yang kedua kami undang guru-guru dilatih. Guru-guru dilatih dengan narasumber dari PTP kami. Kemudian dari perguruan tinggi kita bekerja sama dengan Palkomtek di bidang IT-nya, kemudian MDP kami undang juga untuk memberikan materi pembelajaran. Jadi di situ guru-guru diajari cara membuat media pembelajaran, kemudian video pembelajaran, segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran di sekolah yang nantinya akan digunakan oleh guru tersebut untuk pembelajaran online. Dan ada satu lagi yang kami tekankan di situ, guru-guru diharapkan menggunakan hybrid learning. Hybrid learning di sini, jadi guru bisa mengajarkan separuh murid di sekolah, separuh lagi di rumah. Jadi murid-murid yang di rumah mengikuti pembelajaran harus tetap duduk di situ karena memang harus aktif berkomunikasi dengan siswa yang ada di sekolah dan guru-gurunya. Jadi secara langsung. Secara langsung, dia tidak bisa kayak Zoom meeting ditinggalkan itu aja nggak bisa. Jadi walaupun dia di rumah sekolah belajarnya tetap seperti di sekolah. Mengikuti pembelajaran secara aktif dan bisa tanya jawab melalui hybrid learning itu. Itu yang dikembangkan di kami. Wah, luar biasa Bu ya. Jadi setelah adanya program ini Bu, sudah berapa banyak sekolah yang sudah menggunakannya? Untuk sebagai percontohan, ini kami sebagai percontohan dulu, belum mengembang kemana-mana, baru 26 sekolah. Dari jenjang TK, kelompok bermain, SD, SMP, dan SMA di 4 kabupaten. Jadi kami ambil contoh 4 kabupaten kota dulu, yaitu Kota Palembang, Kota Prabu Mulih, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Banyuasin. Kita ambil yang terdekat dulu, yang sinyalnya bagus-bagus dulu. Gitu ya. Tapi itu sudah luar biasa loh Bu. Dengan adanya program ini ternyata sudah banyak juga yang menggunakan dan tentunya sangat membantu ya untuk pembelajaran masing-masing sekolah. Karena saat ini memang dibutuhkan daring dan hybrid tadi Bu. Wah luar biasa sekali Bu. Oke, baik Ibu. Pada saat inovasi ini apakah ada hambatan Bu temukan? Selain sinyal ya? Sinyal, sarana prasarana. Karena di sekolah tersebut sarana prasarana terutama jaringan internet itu kan harus biaya sendiri nih. Iya betul. Kalau kita di pemerintah dibayar pemerintah, kalau ini harus biaya sendiri. Jadi jangkauan internet yang disewa oleh sekolah itu kadang-kadang kalau sekolahnya seperti di Prabu Mulih itu 4 hektar tuh. Nah, yang dapat itu cuma sekitar 2 hektar kelas yang ke sini. Jadi kelas yang di belakang itu kadang-kadang masih harus pindah gantian belajarnya itu ya selain internet. Kemudian yang lainnya tenaga SDM. Seperti yang saya bilang tadi, guru-guru yang benar-benar menguasai IT itu dari satu sekolah itu yang benar-benar bisa biasanya cuma 2 atau 3 orang dari 50 guru. Nah, jadi melalui pelatihan yang kami lakukan, solusinya guru yang kami latih harus mengimbaskan kembali. Dia harus mengimbaskan kembali ke teman-temannya di sekolah tersebut agar teman-teman yang lainnya juga bisa melakukan pembelajaran berbasis IT ini. Artinya kan berarti setelah ada pelatihan tersebut, itu kan direplika nih ke guru-guru. Dan guru-gurunya pun akan mereplikakan kembali kan ke teman-temannya. Ke sekolah yang lain, ke itu, teman-temannya. Oke, luar biasa ini Bu ya. Oke, baik Ibu. Satu lagi nih Bu, pengembangan ke depannya mau dibawa kemana inovasi ini? Untuk sekolah berbasis teknologi informasi komunikasi ini, kami tidak hanya stop pada 4 kabupaten kota. Kami akan berupaya mengembangkan ke sekolah-sekolah lain di kabupaten kota lain. Karena saya sudah berapa kali pertemuan dengan kepala sekolah, mereka bilang, kok cuma 4 kabupaten itu aja, kabupaten kami mana? Kapan? Jadi ada 17 kabupaten kota Bu. Jangan ini lupa baru 4. Jadi saya bilang kita bergoyor. Bahasa Palembangnya bergoyor. Karena sesuai dengan kemampuan kita, kalau harus langsung 17 kota, kami agak keberatan. Kenapa? Ya karena biayanya cukup besar. Ya. Kita harus melatih orang itu benar-benar efektif. Guru-guru yang dilatih tidak cukup sekali 2 kali dilatih.
Karena untuk IT ini kan berkembang terus. Iya. Nah, jadi mana ada perkembangan kita latih. Jadi pelatihan itu kita ambil jemput bola, Iya. kemudian mereka juga kita datangkan. Iya. Nah, kalau mereka ada kendala kita lagi yang datang ke sana seperti itu. Jadi kita memang benar-benar intens dengan sekolah yang kita bina. Iya. Jadi ke depannya kalau memang kita mau mengembangkan kita harus siap juga itu. Iya. Jadi maunya nanti berkembang semua di 17 kap kota. Iya, amin. Iya, Semoga insya Allah tercapai semuanya, Bu iya, ya. insya Allah. Oke, baik Ibu. Terakhir nih Bu, apa sih harapan yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, Bu? Oke, harapan saya mudah-mudahan program sekolah berbasis teknologi informasi komunikasi ini mendapat dukungan dari seluruh stakeholder, Iya. terutama wali murid. Iya. Karena sekolah ini membutuhkan biaya. Iya. Karena jangan lagi ada asumsi semua sekolah harus gratis, enggak. Kita untuk sekolah berbasis teknologi informasi komunikasi ini membutuhkan alat dan biaya yang cukup lumayan. Jadi paling tidak ada dukungan dari wali murid maupun stakeholder pendidikan yang lain agar sekolah-sekolah kita bisa dianggap maju, maksudnya bisa maju dari Bisa maju keadaan bahkan semula. sama ya dengan paling tidak sama karena terus terang di di kota. bidang IT sekolah kita untuk tingkat Asia aja masih jauh masih rendah tertinggal. ya. Iya. Nah, paling tidak dengan ada dukungan dari stakeholder yang terkait, sekolah berbasis teknologi informasi komunikasi ini bisa berkembang tidak hanya yang sudah kita bentuk saja, tetapi ada beberapa kepala sekolah yang mau mandiri membentuknya. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi dengan adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah, sekolah berbasis teknologi informasi komunikasi ini bisa berjalan dengan baik. Sebagai contoh, saya bisa beri contoh sedikit di Prabu Muli itu, untuk anak ulangan, dia nggak lagi pakai kertas tapi sudah pakai HP. Dia ngerjain lewat HP. Kemudian kalau mau ke kantin, dia belanjanya pakai barcode. Iya. Kemudian kalau perpustakaan dia pakai barcode dan ada digital library karena untuk iPad dan sebagainya kurang, jadi mereka sisanya pakai barcode. Iya. Nah, itu kan sudah berbasis IT semua dan kerjasama dengan Bank Sumsel. Dan untuk administrasi sekolah mereka memanfaatkan Google Drive. Iya. Jadi kertas sudah benar-benar paperless ya, Bu ya. Bukan masih dipakai tapi sedikit. Nah, iya. Jadi dengan adanya dukungan dari masyarakat itu semua dari wali murid. Dari dukungan dari wali murid, sekolah itu bisa seperti itu. Iya. Nah, begitu juga harapan saya untuk sekolah-sekolah lain yang ada di Sumatera Selatan ini tahun-tahun ke depannya nanti. Amin. Semoga semuanya terwujud, Bu ya. Iya. Oke, baik. Mungkin ucapan terima kasih, Bu, ingin disampaikan? Silakan. Oke, penyelenggaraan sekolah percontohan berbasis teknologi informasi komunikasi di Sumatera Selatan ini tidak akan terselenggara bila tidak ada dukungan dari pemerintah. Karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, terutama kabit-kabitnya yang telah mendukung program ini. Kemudian terima kasih juga kepada Gubernur Bapak Haji Herman Deru yang telah mendukung adanya inovasi bagi ASN ini. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Wagub dan seluruh jajaran yang ada di Pemprov Sumatera Selatan. Dan terima kasih juga kepada Kepala Balitbang Novda ini yang telah ikut mendukung adanya inovasi bagi ASN. Iya, terima kasih banyak. Kami juga mengucapkan terima kasih, Bu, atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation, Bu ya. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah dan kami tunggu inovasi selanjutnya, Bu ya. Oke. Baik, sahabat inovasi, dunia pendidikan saat ini mulai mengintegrasikan teknologi pada berbagai aspek termasuk dalam pembelajaran. Kebijakan pendidikan diarahkan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan global. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di berbagai tempat, di kota, desa, bahkan di daerah terpencil ataupun pedalaman. Baik, sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation. Kami tunggu like dan subscribe-nya. Kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi. Salam.